warahmatullahi wabarakatuh. Hai netizen, Kilas Sepekan kembali hadir bersama saya Ajeng Muada. Netizen Wali Kota Gorontalo selaku Ketua Kerukunan Alumni Gajah Mada menjamu makan malam mahasiswa KKN UGM dan UNG. KKN kolaboratif ini berlangsung selama 2 bulan dengan mengangkat potensi Teluk Tomini. Hasil kajian dan penelitian diharap mampu meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir Teluk Tomini. KKN kolaboratif hasil kerjasama UGM dan UNG berlangsung di Kabupaten Bualemo dan Kabupaten Pohuwato. Dalam KKN ini diharapkan mampu menghasilkan kajian dan juga penelitian oleh mahasiswa tentang potensi Teluk Tomini untuk meningkatkan ekonomi dan juga kesejahteraan warga yang ada di pesisir Teluk Tomini. Nah, tema yang diangkat di dalam tematiknya adalah pengembangan Teluk Tomini. UNG ini sangat concern sekali terhadap pengembangan kawasan Teluk Tomini. Pak Amir ini banyak menulis tentang Teluk Tomini, bagaimana kondisi dan situasi yang digambarkan dalam Teluk Tomini ini adalah suatu kawasan yang punya potensi, ada kekayaan alam yang ada di dalamnya, bukan hanya kekayaan laut saja, tapi juga di bawah laut banyak kekayaan yang terpendam tapi belum dieksplor oleh kita. Nah, oleh karena itu Teluk Tomini ini menjadi suatu masa depan. Netizen 80 peserta mengikuti program Diklat berbasis kompetensi. Diklat yang digelar LLK UKM Kota Gorontalo berlangsung selama 33 hari. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pencari kerja. Diklat berbasis kompetensi lokal latihan kerja membuka 3 jurusan, yaitu pelatihan tata rias, pelatihan administrasi perkantoran, dan pelatihan kontainer marking atau mebel. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pencari kerja. Diklat ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan pengembangan kompetensi kerja untuk diaplikasikan secara produktif pada dunia kerja. Akibatnya apa? Akibatnya banyak pengangguran. Orang menganggur, ya pasti tidak punya pendapatan karena tidak kerja. Orang yang tidak punya pendapatan, ya pasti tidak punya kemampuan untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, ya karena dia miskin. Ya karena dia miskin, karena dia tidak punya keterampilan. Dia tidak punya keterampilan, dia tidak punya kerja. Intinya orang yang tidak kerja, maka dia susah. Itulah dia punya kesimpulan. Ini suatu lingkaran setan yang tidak perlu dilupakan. Kenapa orang miskin? Karena dia tidak punya pendapatan. Kenapa dia tidak punya pendapatan? Dia tidak punya pekerjaan yang layak. Kalaupun ada pekerjaan, tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Kenapa dia tidak bisa bekerja secara maksimal? Karena dia tidak punya pengetahuan dan keterampilan untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Netizen pemerintah Kota Gorontalo menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta. Kerjasama ini dalam rangka meningkatkan pelayanan penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung dan mengembangkan fasilitas penunjang. Optimalkan pelayanan pasien penyakit jantung ditindaklanjuti melalui kerjasama antara pemerintah Kota Gorontalo dengan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta. Dukungan pemerintah Kota Gorontalo untuk kerjasama ini dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM kesehatan bidang jantung dan pembenahan fasilitas pendukung di Rumah Sakit Alwi Sabu. Sabu punya dokter spesialis jantung ada 4 ya? 4. Satu lagi kita mau sekolahkan untuk super spesialis jantung. Jadi dengan komitmen kita pemerintah daerah khususnya Kota Gorontalo melalui pengembangan Rumah Sakit Alwi Sabu dan beroleh sambutan yang baik dari Rumah Sakit Harapan Kita, juga nanti kita akan melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit PON, Pusat Otak Nasional, dan juga Rumah Sakit Darmais untuk penanganan kanser. Yang kita prioritaskan ini masalah jantung. Kalau orang-orang Gorontalo yang kena penyakit jantung sudah bisa dioperasi sini, tadi
kita sudah bisa dapatkan banyak keuntungan dari sisi pasien maupun dari sisi keluarga pasien maupun dari sisi pemerintah. Karena ada juga yang mau keluar daerah berobat, minta dana dari tiket hotel apa semua dari pemerintah daerah. Padahal tidak ada dalam itu yang tidak ditanggung oleh BPJS, itu dimintakan ke kita. Kita nggak punya anggaran untuk itu. Netizen pemerintah Kota Gorontalo menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran. Bantuan yang bersifat mendesak ini untuk membantu memenuhi kebutuhan harian. Kebakaran yang terjadi pada Selasa dini hari tersebut melalap 2 unit rumah di Kelurahan Tomol Butao, Kecamatan Dungingi. 3 kepala keluarga dengan jumlah 11 jiwa menjadi korban kebakaran di Kelurahan Tomol Butao, Kecamatan Dungingi. Bantuan yang diserahkan pemerintah Kota Gorontalo sebagai bentuk kepedulian terhadap warga. Musibah kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek aliran listrik pada Selasa pukul 3 dini hari. Dan merasa sedih, duka yang dialami oleh masyarakat, duka juga bagi pemerintah Kota Gorontalo. Sehingga ketika saya sudah mendengar, tadi subuh saya baru diinfokan oleh Pak Camat, buka HP langsung Pak Camat informasikan ada kebakaran di Kelurahan Tomol Butao Induk dekat Hospital Makir. Saya langsung instruksikan pada dinas BPD. Kebetulan kepala dinas BPD ini merangkap ya, PLT juga dinas PDA. Netizen Hafila MTQ Kota Gorontalo meraih juara umum pada MTQ tingkat Provinsi Gorontalo. Prestasi ini merupakan hasil pengembangan program baca tulis Al-Quran. Kota Gorontalo mewakili Provinsi Gorontalo pada MTQ Nasional bulan Oktober di Kalimantan Selatan. MTQ ke-10 tingkat Provinsi Gorontalo berlangsung di Kabupaten Bone Bolango. Hafila Kota Gorontalo meraih 15 medali emas, 10 medali perak, dan 4 medali perunggu. Dengan prestasi ini, Kota Gorontalo 5 kali mempertahankan juara umum di MTQ tingkat Provinsi Gorontalo. Malam hari ini kita beroleh 15 medali emas, 10 perak, dan 4 perunggu. Dengan total nilai 111 poin. Yang juara 2 memang jauh di bawah kita, 62 poin. Ini menandakan bahwa pembinaan baca tulis Al-Quran di Kota Gorontalo yang saya sudah programkan beberapa tahun terakhir ini alhamdulillah menghasilkan sesuatu yang terbaik. Yang kedua, memang juara itu bukan tujuan kita, tapi bagaimana anak-anak itu bisa tampil dengan baik di arena sehingga mereka menguasai materi baik dalam hafalan, dalam qiraat, dalam kaligrafi dan berbagai cabang lomba yang diperlombakan. Saya tidak memberi beban apa-apa sama mereka. Saya bilang pokoknya tampil biasa saja. Yang penting enjoy dan jangan merasa bahwa saya harus dibebani jadi juara. Tidak. Netizen pemerintah Kota Gorontalo berkomitmen menggunakan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa. Hal ini sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan Bangga Buatan Indonesia. Sesuai SK bersama Mendagri dan LKPP, penggunaan produk dalam negeri bertujuan sebagai transparansi dan juga akuntabilitas pengadaan barang dan jasa. Gerakan Bangga Buatan Indonesia sesuai instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro. Bentuk dukungan pemerintah daerah dalam program ini wajib mengalokasikan 40% anggaran pengadaan barang dan jasa dalam APBD untuk produk dalam negeri. Seluruh kegiatan proyek apapun untuk menggunakan produk dalam negeri, karena ini sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden, gerakan Bangga Buatan Indonesia. Sehingga Bapak Presiden mengeluarkan instruksi Inpresnya nomor 2 tahun 2022 tanggal 30 Maret. Jadi 3 hari setelah pertemuan itu terbitlah Inpres tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam rangka mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Netizen Wali Kota Gorontalo melantik dan mengukuhkan sekretaris daerah. Perpanjangan masa jabatan Sekda Kota Gorontalo merupakan hasil rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara. Perpanjangan masa jabatan Sekda Kota Gorontalo harus mengoptimalkan kinerja dalam memimpin birokrasi. Masa jabatan Sekda Kota Gorontalo untuk periode 2017-2022 telah berakhir. Dari hasil rekomendasi tim BKPP dan Komisi Aparatur Sipil Negara, jabatan Sekda yang dijabat Ismail Majid kembali diperpanjang. Masa jabatan Sekda Kota Gorontalo dievaluasi setiap tahun. Yaitu pejabat eselon 2A, yang lain-lain masih bawah. Maka oleh karena itu, saya katakan ini sangat penting dan strategis, karena ini merupakan babak baru daripada sekretaris, walaupun bahwa sekretaris daerah yang dilantik dan diambil sumpah pada hari ini adalah juga pejabat yang sama yang telah menjalankan tugasnya selama 5 tahun dari 2017 sampai dengan 2022. Dan di mana selama 5 tahun tersebut pejabat yang bersangkutan dilakukanlah evaluasi, kemudian pemilihan secara selektif kembali dan dilakukan oleh tim sel secara khusus yang diangkat oleh wali kota, yang kemudian dilaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan kemudian mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Netizen bagian organisasi Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Gorontalo menyelesaikan analisis jabatan dan beban kerja. Penyusunan ini merupakan program nasional untuk penataan kelembagaan dan juga reformasi birokrasi. Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dilakukan oleh bagian Ortala Sekretariat Daerah Kota Gorontalo. Program ini wajib dilakukan pemerintah kabupaten kota. Dalam penyusunan analisis jabatan ini terdiri dari tim penyusun dari masing-masing OPD. Penyusunan ini dilakukan karena adanya penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Terima kasih pemerintah Kota Gorontalo melalui bagian organisasi hari ini telah menyusun penyelesaian dokumen analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan yang merupakan persyaratan wajib disusun oleh pemerintah kota setiap kabupaten kota. Dan hari ini alhamdulillah kami mengumpul semua penyusun-penyusun yang ada di OPD untuk menyelesaikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja hari ini. Jadi untuk yang penyusunan Anjab dan ABK ini merupakan salah satu program pemerintah secara nasional yang merupakan reformasi birokrasi untuk penataan kelembagaan. Di mana dengan berlakunya penyetaraan jabatan dari jabatan struktural ke fungsional, maka struktur organisasi berubah. Pada saat perubahan ini maka tentu dibutuhkan lagi analisis jabatan dan analisis beban kerja, dan nantinya juga bagaimana persiapan kita untuk pengadaan CPNS maupun P3K ke depan nanti. Untuk P3K ke depan bagaimana untuk jabatan fungsionalnya? Apakah sudah ditentukan saat ini juga? Kalau untuk jabatan fungsional kan setiap OPD dengan perubahan struktur sekarang ini sudah juga disesuaikan dengan jenjang jabatan yang nantinya menjadi suatu formasi setiap OPD. Jadi jabatan fungsional yang tadinya baru disetarakan itu hanya pada tingkatan muda. Tetapi untuk tingkatan pertama maupun naik jenjang itu belum dianalisa. Sehingga pada hari ini kami sudah akan membuat jenjang jabatan sesuai dengan jabatan fungsional keahlian yang telah ditetapkan oleh Menpan. Netizen, demikianlah kilas sepekan Kominfo TV. Saya Jeng Muada pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.